It's about me today versus me yesterday gitu. Karena tiap orang kan punya level beda-beda ya. Karena aku ngerasa gini, apa yang dikerjakan lewat pakai hati itu akan sampai juga ke hati. Actually, life is not all about achievement loh gitu. Life is also about treating yourself kinder, terus treating other people and be happy together. Hey, you are listening to You the Podcast. This is Christopher Tobing. Listen to our discussion about purpose, leadership, and sustainability of people and organization. This is You the Podcast. Salah satu yang menjadi pada saat aku melihat mindfulness ya adalah katanya surround yourself with the right people ya. Dengan orang-orang yang kalau bisa supporting kayak gitu. Nah, tapi aku malah mau nanya the other side nih. Katanya kayak gampang tuh ngomong, ya go surround yourself. Cuman pada saat apalagi di pekerjaan yang misalnya dua-duanya lah ya, menurutku Andra, di mana kamu ketemu banyak banget orang dengan berbagai macam tempat, karena kan your collaboration itu banyak banget. Jess sendiri dengan pekerjaan yang I know pasti demanding dengan target dan lain-lain, dan ada orang-orang di kantor yang mungkin tidak mindful atau mereka belum berkesadaran penuh, but at the same time you are forced to work with them. Ya. How do you deal dengan situasi di mana ini lingkungannya sebenarnya nggak kondusif nih, but I have to be here. Itu posisi kita sebagai orang yang mau practice mindfulness gimana ya? Biasanya udah nyiapin diri dulu sih. Biasanya jadi kayak misalnya hari ini gitu kita akan podcast gitu. Anggaplah kayak hari ini kita podcast di tempat ramai gitu ya. Jadi biasanya udah nyiapin diri dulu. Andra, besok kamu akan ketemu banyak orang ya. Siapin energi, dan kalau misalnya memang ada sesuatu yang tidak membuat kamu nyaman, itu bukan masalah orang itu bukan gimana ya. Kita tuh tendensinya adalah suka nyalahin orang lain kan kalau orang lain itu negatif atau ngerusak mood kita. Tapi sebenarnya bagaimana sih kita bereaksi? Ya nggak? Chill aja sebenarnya ya kan. Jadi sekarang aku lebih fokus bagaimana reaksi aku sih. Jadi karena nggak bisa di apa ya, itu we cannot control them. Ya nggak sih, di sosial media apa segala macam, ada yang ngomentarin my family, how I apalah segala macam dikomentarin gitu lah ya sama netizen. Jadi bagaimana, balik lagi ya gimana gue bereaksi aja, karena mereka ngomong ya udah anjing menggonggong aja, biarin gitu. Benar. Setuju banget. Artinya artinya sebelum masuk sebuah situasi itu udah setting mindset duluan ya. Ya, karena ya itu. Including artinya sebelum kita buka kadang-kadang sebelum buka Instagram kita sendiri, buka sosial media aja udah kayak, oke, gue tahu nih nggak akan semuanya nggak akan sesuai ekspektasi nih, pasti ada aja lah anjing menggonggong tapi berlalu itu gitu kan. Ya, tapi kan sebenarnya bisa di set kayak gue udah nggak buka DM lagi, udah dari random people gitu loh. Jadi sesekali aja di saat memang gue lagi ngerasa lagi mindful, lagi happy, lagi siap untuk menerima sesuatu yang mungkin tidak nyaman, gue buka gitu. Itu paling cuma sebulan sekali. Sejarang itu kok, maksudnya emang gue udah batasin aja, karena menurut gue nggak worth it untuk bikin energi gue drop atau bikin gue bad mood atau bikin gue kepikiran seharian tuh sama sekali nggak worth it gitu. Kalau di konteks corporate, bisa nggak buka email sebulan, Jess? Waduh, langsung cut. Enggak ya. Waktu itu aku sempat bikin tuh di office juga grup yang aku sebutnya apa ya waktu itu lupa, tapi intinya anak-anak yang care sama sustainability lah. Nah di situ I can share more gitu tentang the reason behind what can you do. Tapi kalau buat teman-teman yang ignorant ya udah kayak senyumin aja. Ya, tapi akhirnya jadi ketahuan ya mana yang beneran jadi magnet buat kita dan mana yang mental gitu. Itu aku senang kata-kata yang tadi senyumin aja, karena I think it's a very powerful tool ya. Kita kadang-kadang trying to impress everyone, dan itu kayak jauh dengan purpose tuh kata-kata trying to impress everyone. Tapi pernah nggak ada momennya dimana, atau mungkin even story kayak, wah ini tuh
I wish orang ini, dan you're trying so hard membuat mereka menjadi lebih mindful, tapi akhirnya it drains your energy karena fokusnya malah ya udah orang ini, apakah mungkin itu tim your own team gitu loh Jess, dimana coba ya tim gue yang ini lebih, dan lu put a lot of energy atau apapun itulah gitu. Pernah nggak tapi lu merasa mulai purpose-nya akhirnya mulai keluar nih dari the real impact rather than hanya mau merubah orang. Sementara tadi udah ada statement, kita belum tentu bisa ngubah orang loh. Well, definitely when I do things that I feel like it's right to do, barometer aku tuh bener-bener me versus myself. Kayak misalkan okay, mindful eating, it's not about me versus Kak Andra gitu. Kayak harus kayak Kak Andra nih gitu, yang sampai diliatin banget. It's not about that, tapi it's about me today versus me yesterday gitu. Karena tiap orang kan punya level beda-beda ya, punya kebutuhan dan kesanggupan yang beda-beda gitu. Jadi aku nggak pernah berpikir targetnya tuh ngerubah orang, enggak sih. Tapi emang kalau misalkan on the things that I do, kalau itu bisa impact positively ke others, ya udah it will be naturally aja gitu impact ke mereka gitu. Tapi I will not, kayaknya I didn't proactively try to change someone gitu. Nice. Kalau kamu Ndra gimana? Kan ya you have some campaign tentang health, walking 10,000 steps, hal-hal seperti itu. Do you see it as gue ada target nih, pengennya ada 10,000 orang juga yang ikut, atau ada apa? Itukah barometer keberhasilan gitu? Nggak ada ini sih, nggak ada ekspektasi sih. Cuman kalau aku tuh mikirnya gini, setiap kali aku mau mengkampanyekan sesuatu atau mau mengajak orang sesuatu, ya itu akan jadi ini ya, jadi aku tuh ibaratnya kayak nebar umpan random aja nanti yang dapat gitu. Dan kalau aku lebih fokus kayak ya udah, yang penting diri aku sendiri. Karena buat apa aku capek-capek mengubah orang lain? Karena dulu tuh aku tuh selalu menaruh ekspektasi yang tinggi buat orang lain gitu loh. Jadi aku capek sendiri kan. Akhirnya sekarang kayak udah mendingan gue lebih fokus sama diri gue sendiri gitu ya, daripada ngurusin orang lain gitu. Tapi pengen bantu, jadi udah fokusnya ke diri sendiri. Ternyata kan seiring berjalannya waktu ada orang-orang yang kayak pengen dibantu atau merasa terbantu gitu. Akhirnya ya udah jadi kayak apa ya? Jadi kayak reward kali ya. Yes. Karena aku ngerasa gini, apa yang dikerjakan lewat pakai hati itu akan sampai juga ke hati. Kayak apa yang Jessica bikin pasti akan nyampe juga ke orang-orang yang memang ya yang energi sama Jessica gitu loh. Ini banyak nih quotes-quotes yang mau gue post di Instagram, cuman gue mikir gue lapar seberapa nanti. Itu setuju banget sih yang tadi kayak tebar aja, terus nanti yang selaras gitu ya. Itu ya akan ngikut gitu, daripada capek-capek ngabisin energi untuk proactively ngubah orang yang ya udah emang beda aja gitu. Ya udah, we do it for ourselves, tapi bakal ada orang yang believe or support us naturally ya. Dan naturally realitanya semakin banyak orang sudah melakukannya, semakin banyak yang akan berubah lagi, betul kan nantinya? Karena mereka mulai melihat terbukti kayak gitu. Iya benar. Bisa dibilang mindfulness bisa dibilang sebuah tren nggak sih? Karena ini kan sebuah buzzwords dan sebuah label. Maaf, saat ini dijadikan sebuah label. Si itu mindful, si itu nggak mindful gitu kan. Itu si mindful practitioner, malah ada title tersebut pun, dan which I think is okay. Tapi kadang-kadang diceritakan dengan cara yang mungkin nggak tepat ke orang-orang lain gitu ya. Jadi gimana ya caranya, maksudnya agar, apakah itu menjadi beban sendiri nggak sih, menjadi bilang nih kalau sama Jess dia seorang environmentalist, kalau sama Andra dia seorang mindful practitioner, atau apapun itu yang orang-orang memberi title. But should we give that title to people? Itu sama aja kayak nge-labelin ya. Cuman aku tuh melihatnya gini sih, kayak gimana? Kadang-kadang tuh orang ya suka mensalahartikan gitu loh. Jadi kayak sama aja kayak label-label makanan sehat gitu. Orang ada yang ada yang pakai itu buat sesuatu yang kurang baik, ada yang kayak sih suka di-label-labelin aja gitu orang. Benar. Sedangkan itu menurut gue ya nggak apa-apa sih kalau kayak mindfulness practitioner atau mindfulness coach gitu-gitu. Gue juga belajar sih dari orang-orang itu. Cuman kayak ada beberapa orang memang kayak
gini-gini ngelabelinnya tuh salah gitu. Jadi gimana ya sebenarnya apalagi kan kita lihat semua itu dari sosial media ya. Pilah-pilah, nggak usah semuanya itu dijadiin inspirasi gitu loh. Nggak usah semua ditelan mentah-mentah karena balik lagi it's a journey bukan sebuah destinasi loh. Itu mungkin akan gue pakai menjadi quote lagi tadi ya, pilah-pilah apa yang lo lihat, jangan nggak semua dijadikan inspirasi, betul. Karena kalau semua dijadikan inspirasi, perhaps kita belum tahu purpose kita apa kan artinya. Kita harusnya udah sesuaikan, oke, gue ambil inspirasi yang sesuai dengan purpose gue gitu. Iya banget. Nah, ada sebuah stigma tentang Indonesia tercinta kita ini ya. Ada kata-kata, orang Indonesia tuh yang ngikut aja, nggak. Tapi padahal mereka nggak kurang berkesadaran. Akhirnya lah ini gitu. Sebenarnya, I think it's about the environment soalnya, bukan tentang kata Indonesianya gitu. Nah, environment yang tepat buat kita building sebuah mindfulness, membuat kita memupuk tadi ya seeds yang tadi umpan-umpan yang tadi udah disebar, supaya kita bisa growing dari situ tuh. Sebenarnya environmentnya kayak apa sih yang harus kita buat? Atau where do we need to place ourselves, apakah di kantor ataupun di pekerjaan dan lingkungan kita bersosial gitu. Gimana caranya kita set up the right environment? Kalau gue sih jawabannya balik lagi ya ke diri sendiri ya. Kayak bener-bener dari diri sendiri dulu sih. Karena yang selama ini gue udah jalanin, gue gak ngajarin orang gitu. Gue memberi contoh aja. Nice. Tapi gak ngajarin. Kalau ada yang datang nanya baru gue sharing aja, tapi tidak ngajarin gitu. Karena gue gak ada background kayak practitioner atau apa, tapi memang gue belajar 2 tahun belakangan ini gitu. Jadi kalau misalnya ada orang nanya ya gue jawab, tapi gue bilang ya ini setahu gue ya, dan yang gue praktekin ini, tapi terserah lo karena kan kita kegiatannya beda gitu kan, dan kemampuan orang juga beda-beda. Dan akhirnya yang selama ini udah ya 2 tahun terakhir ya, dengan mencontohkan itu memang ternyata works ya. Kan kayak kayak ya ibaratnya kayak orang tua mencontohkan ke anak ngikut gitu kan, biasanya kan kayak gitu kan. Ya tapi it's mencontoh yang baik lah kalau menurut gue gitu. Aku suka sih, I think it's about purpose led-nya kerasa gitu, bahwa you leadingnya ya dengan contoh gitu kan. Kayak gak usah banyak keluar-keluar deh, dicontohin aja gitu. Jess, itu relatable gak sama kamu bagian itu tadi? Iya, relate banget. Dari tadi aku manggut-manggut nih kalau ada bisa lihat. Podcast sayangnya gak bisa lihat. Ada gak sih posisi atau umur tertentu di mana kita kayaknya udah too late to start mindful practice? Gak ada. To start doing this. Gak ada. Never too late. Never too late, bener. Oke, tahan. Santai deh. Atau mungkin aku ganti pertanyaannya ya. Dimana kita udah terlalu terlanjur ke arah satunya. Apakah kita udah terlalu terlanjur dibilang sebagai orang yang suka marah-marah, itu udah kayak branding kita, personal brand kita. Tiba-tiba berubah, orang nanya, kok lo nggak marah-marah? Jess, kamu kok udah nggak marah-marah lagi? Beneran kamu nih? Apakah karena udah terlanjur jadi udahlah gue begini aja, wong orang udah accept gue di sini? Atau kita udah terlalu terlanjur kayak gue emang dari dulu selalu dibilang yang akan menghabiskan piring makanan-makanan di depan itu gue adalah tim sapu bersih gitu ya. You know, sometimes kita udah punya identitas terlalu kuat di tempat lain, dimana kita takut balik gitu. What's your advice for people like that gitu? Well, kalau aku sih ya jangan takut jadi diri sendiri yang kita rasa benar sekarang gitu. Walaupun udah ada label, satu label itu ya bisa jadi benar sih. Emang kita berperilaku kayak gitu sebelumnya, makanya dicap gitu kan. And that's fine, and that's probably karena kita either misalkan belum mature enough atau belum tadi belum mindful gitu kan. Terus habis itu misalkan I was known being a person that is very strict dulu. Jadi jadi pada kayak pada takut gitu. Terus mukanya galak, makanya senyum terus kalau nggak galak. Tapi sekarang udah jauh lebih mending lah. Dulu tuh super parah. Terus jadi kalau ini konteksnya organisasi mahasiswa ya dulu ya. Jadi kalau misalkan udah lagi gaul bareng tuh kok bahasannya kerjaan mulu. Gaul gitu. Bareng. Terus gaul bareng. Aduh. Jadi
apa namanya nih orang jadi strict terus serius banget kebahasannya kerjaan mulu udah gitu kayak serius banget nggak ada fun-funnya gitu kan. Terus and then itu waktu masih ambi super parah banget lah ya. Terus waktu udah mulai berasa kayak actually life is not all about achievement loh gitu. Life is also about treating yourself kinder, terus treating other people and be happy together gitu. Terus pas udah ngerti then ya udah otomatis I just do what I feel is right at that time. Terus ya udah orang lain akan berasa aja kayak ini orang kok agak beda ya gitu. Pas udah kumpul alumni gitu kayak kok lo kayak kalau misalkan kita kok kamu baik sekarang Jess. Gak baik sih. Jadi aku ngejoke gitu terus dia kayak nanggepnya serius terus kayak santai aja kali. Karena dulu kan serius banget gitu. Gitu. Tapi ya aku sama sih kayak Jessica. Akhirnya attract orang-orang yang memang satu energi sama kita ya nggak sih? Ya, benar. Orang yang paling dekat sama kita, tapi di sini kan boleh dibilang keluarga ya. Dan tadi kita udah ngomong, I think the best way adalah memberikan contoh, bukan ngajarin aja, tapi contoh-contoh. Yeah. Pernah nggak sih tapi lo ngeliat, udah gue kasih contoh bertahun-tahun nih keluarga gue nggak berubah-berubah gitu kan? tapi keluarga nih padahal kayak gitu. Cara kalian menghandle kesabaran kalian untuk percaya atau to have hope bahwa ya pasti ada waktunya masing-masing gitu. Itu gimana ya? Apalagi kita ngomongin keluarga ya, your first circle. Gimana sih supaya mereka tuh dapat dan mengerti? Itu ya dengan contoh, tapi menahan kesabaran diri sendirinya tuh gimana tuh? Yang pertama kayak sadar dulu kali ya bahwa waktu kayak orang tua kita dulu itu nggak ada pelajaran tentang mindfulness ya nggak sih? Itu tuh harus sadar dulu gitu loh. Dan ya akhirnya kayak apa yang orang tua gue lihat gitu ya, gue ngapain aja, gue belajar apa, akhirnya mereka nggak ngejudge sih, gimana ya, lebih respect kali ya. Mereka tidak mencontoh atau ngikut, tapi mereka respect dengan pilihan gue yang udah gue jalanin gitu loh. Kayak kayak mam sorry aku gak bisa, aku ada meditasi jam segini. Atau kayak aku jam segini tuh udah harus meditasi, sorry aku harus tutup teleponnya gitu. Jadi mereka lebih respect. Itu sorry aku mau pause. Itu awal-awal jawaban mereka di situ apa? Awal pertama kali Andra bilang begitu ke orang tua, jawabannya dibalasnya apa? Dulu gak cerita, gimana apa gitu. Gak dulu gak cerita, malu kan. Masih belum ini, waktu masih meditasi atau hal-hal yang lain tuh masih awam tuh nggak mau cerita, malu. Tapi sekarang udah kayak ya udah aku begini-gini gitu. Ya akhirnya mereka lebih respect sih, bukan yang kayak jadi ngenyek. Karena ya memang kayak oh ya ternyata anak gue serius nih gitu untuk belajar, untuk bertumbuh gitu. Akhirnya mereka ya udah cuman sekedar mereka kenal aja, tapi mereka nggak terjun langsung ke situ. But it's okay lah, maksudnya dibanding dicela-celain gitu. Artinya respect itu dibuild based on consistency tadi juga ya, karena ngeliat keseriusan, konsistensi, akhirnya lah bisa kayak gitu. Iya benar-benar. Kalau kamu gimana Jess? That's true though. I was just thinking kayak gimana ya. Awalnya pertama mau jawab kayaknya tuh nggak tiap momen itu bisa ngasih tahu gitu. Jadi I try to kasih tahu di momen-momen yang tepat jika dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan juga nggak mencoba. True. Tapi dan itu benar banget yang tadi Kak Andra sebut sih. I feel that waktu Carbon Ethics tuh pertama kali ini ya aku bikin tuh kayak ngapain sih repot-repot gitu kan, ribet banget jadi orang gitu kan ya. Kayak gak ada yang diurusin gitu ya. Gitu. Terus tapi dan waktu mulai get trust from ya institusi terkenal misalkan, terus misalkan dipanggil gitu untuk jadi speaker misalkan, simply kayak gitu ya, terus aku share aja deh ke orang tua nih, misalkan ditanya mau kemana gitu, terus aku share. Terus dan mereka kayak oh lo keren juga ya gitu. Kayak yang mereka jadi kayak ini kayaknya ada sesuatu yang berbobot deh gitu. Cuman they don't understand, which is fine. Tapi awalnya tuh kayak pelan-pelan dari si konsistensi itu, terus gain trust. Terus kalau orang tua sih lumayan latah, kalau orang lain appreciate dia appreciate gitu. Jadi kayak ya udah. Oke. Akhirnya waktu yang membuktikan ya.
Yoi. Kayak apa ya itu ya? Buat yang dengerin semuanya ingat waktu yang membuktikan gitu kan. Trust the process gitu kan. Yes. Tadi kan Andra sempat cerita kalau you had your own opening ya tentang finding your purpose tadi through that journey. Kalau Jess, you are in the place dimana tahun 2019 dan aku asumsinya kamu udah sama Unilever pada saat itu kan? Dimana di saat itu lagi sama Unilever dan membuatlah carbon ethics di situ. Aku penasaran nih, positioning sebuah perusahaan karena banyak orang yang bilang kalau udah kerja ya 9 to 5 apalagi ya itu ya udah bukannya you're stuck there tapi udah tuh punya target jam mengerjakan hanya dan malah keluar dari kadang-kadang kita keluar dari kata mindfulness yang menjadi robot rutin yang penting mengerjakannya aja gitu. Gimana kamu merasakan nggak sih dimana pas sementara yang aku tahu adalah Unilever sangat amat menekankan kita purpose led banget. Nah ini nih aku mau nanya, aku justru mau ngecek nih banget tuh apa sih banget tuh gimana sih? Misalnya kita seorang yang mempunyai perusahaan, karena yang dengar di sini mungkin ada kerja di tempat lain di perusahaan. How can they start this with their team gitu? Gimana caranya mereka bisa nge-build this culture? How did Unilever do it to you gitu untuk supaya purpose kamu tetap alive di dalam sebuah corporation? Oke, mungkin dari bahkan pertama kali banget masuk Unilever, aku tuh masuk tim foods. Di kecap bango. Ya. Ya tim foods lah ya. Jadi waktu itu aku juga tim kecap bango. Aku juga gitu. Jadi waktu itu ada World Foods Day. Terus aku lihat tuh di apa namanya, kita tuh bisa, intinya tuh World Foods Day biasanya banyak kan it's about sharing the meal. Terus apa nih yang bisa tim foods di Unilever Indonesia lakukan? Terus aku propose yuk kita bikin jadi Unilever employee, kita share meal yuk ke unfortunate people yang ada di sekitar office kita gitu. Jadi simply menurut aku don't assume that you are only allowed to do what is in your job desk gitu. That's number one. Jadi if you think something is right atau kamu mau itu, ya udah propose aja. Waktu itu juga nggak langsung di approve banget sih, tapi then I try to convince gitu kan. I think kayak gini gitu. Terus ini balik lagi ke yang dari kemarin, pokoknya senyumin aja ya, minta dan senyumin aja ya kayak gitu. Ya, jadi menurut aku kayak ya believe in what you want to do kan. Jadi biar orang lain juga convince gitu. Hebat. Aku mau tepuk tangan. Amazing, gila. Makasih loh. Wow. Keren banget. Aku merinding loh dengarnya gitu. Kalau dari ini mungkin we're closing in. Cuman aku pengen penasaran ya. At the end of the day, ada nggak sih sebenarnya hasil-hasil atau apakah even awards yang kalian pernah dapat or recognition gitu ya di dalam perjalanan ini sampai ternyata ya memang bukan tujuannya ya. I don't think tadi seperti dibilangin bukan awards atau apa, tapi ternyata dengan menjalankan ini kalian menjadi lebih produktif dan sampai bisa mendapatkan sebuah I don't know awards maybe atau achievement tertentu. Pernah nggak sih ada momen-momen yang kayak ya ampun pas banget kok bisa ya tapi dapat gitu? Sering Topper. Terakhir nih gue bulan Oktober ya di foto buat cover majalah fashion gitu ya. Terus gue yang kayak ini gue serius sih gue jadi masuk cover majalah. No gitu. Cuman ya udah akhirnya apa ya kalau gue tuh sama suami tuh tipenya yang kayak aduh kayak kita nggak pantas deh gitu, kayak nggak pantas deh, kita tuh suka kayak gitu sih. Padahal dua-duanya talentanya luar biasa gitu ya. Cuman kayak kita tuh sering banget kayak gitu. Tapi giliran suami gue kayak aduh gue nggak pantas deh kayak dapat award ini. Udah gitu kayak ayo dong pede dong gitu. Sama suami juga gitu. Ya akhirnya biasanya diem sih, jadi mikir gitu kenapa sampai orang bisa menghargai gitu, apa sih yang udah selama ini Andra buat lingkungan gitu. Tapi ternyata pas udah ngobrol-ngobrol atau misalnya sudah refleksi, sudah menggali gitu ya, oh ya ternyata sudah banyak loh yang sudah aku lakukan gitu loh. Dan selama ini aku cuma menghargai diriku sendiri. Dan ketika ada orang yang menghargai gitu, kagok kayak wow. Ya udah, tapi akhirnya jadi ini sih, jadi reminder. Akhirnya biasanya maksudnya nggak sampai situ gitu ya padahal. Akhirnya ya kayak apa sih namanya? Bukan piala, apa ya namanya?
Ya itulah ya. Biasanya kan piagam, bentuknya akrilik ya. Iya, award itu. Akrilik gitu ya. Akrilik gitu atau bentuknya apapun lah. Itu biasanya aku sama suami pajang di tempat yang sama biar kalau misalnya memang itu di tempat yang kalau misalnya kita lagi ngerasa suntuk, kita lihat lagi, lihat deh betapa banyak orang yang menghargai kita dan hasil karya kita. Dan ya itu yang bikin akhirnya kita semangat lagi untuk maju. Karena kan ada aja ya titik-titik dimana kayak udah deh kayak gue udah gak mau jadi content creator deh, males gitu kan. Atau suami gue kayak aduh gue capek banget ngelukis misalnya gitu. Jadi ya akhirnya jadi sebuah tempat refleksi diri kali ya. Jadi ya. Gitu keren. Dan congrats with all the awards ya. Dan I think it's you guys deserve it lah. Itu udah pasti gitu. Kalau kamu Jess gimana? Where have being mindful, apalagi even mungkin di perusahaan itu udah membuat kamu sebenarnya malah terbang kemana gitu? Terbang kemana? Ya maksudnya kayak literally kamu udah sampai mana? Terbang high carbon emission, jadi jangan terbang mungkin ya. Tapi beneran diterbangin loh. Beneran diterbangin loh sama Unilever. Jadi waktu itu kebetulan jadi waktu itu rotasi ke kantor Singapura, terus I make this Green Office Initiative gitu. Namanya kalau di sana waktu itu Zero Plastic Pioneer. Pasti terus aku kepilih jadi salah satu representatif Unilever Global Young Leader gitu lah ya untuk satu summit namanya One Young World Summit. Jadi summit itu intinya ngumpulin young leader lah dari macam-macam NGO, corporate, dari United Nations ada, dari government ada, untuk bahas isu-isu dunia lah intinya yang lagi pressing. Jadi perwakilannya Unilever dunia nih artinya? Unilever dunia. Wow. Gak cuman aku, ada beberapa orang. Tetap keren. Amazing. Jadi itu yang beneran terbang ya ceritanya ya. Jadi kayak awalnya ya nggak kepikiran juga, cuman it starts from emang pengen melakukan perubahan yang positif lah, terus habis itu diapresiasi gitu. Nice, wow, itu juga amazing. Kalau tadi bilang deserve, aku rasa dengan cerita kamu tadi, aku yakin itu juga something yang well deserved banget gitu loh. Ini kedepannya, I think ini banyak yang lagi dengerin sekarang yang kita tahu ada yang di early stage of their career atau di middle gitu ya. Dan mereka mungkin di sini mempunyai banyak sekali pemikiran-pemikiran, pertanyaan, apakah ini purpose gua, apakah am I mindfulness, apakah aku sudah cukup mindful. Ini what's your advice buat semua orang ini untuk menjalankannya one step at a time, tapi udah ke arah mindful. Gimana ya caranya supaya bisa, kita ngomonginnya start small-nya deh. Kita nggak ngomongin buatlah carbon ethics besok kayak gitu loh, atau langsung oke, coba carilah award karena itu bukan goalnya juga kayak gitu loh. Okay. How can we start how can they start a small step nih buat yang dengerin? Mulainya dari mana? Kalau dari Andra deh, mungkin yang ini aku minta hatu-hatu untuk ngasih tips deh, gimana the very small step you can do. Iya. Kalau aku fokus on your strength, ya penting banget sih untuk mengetahui apa kelebihan kita dan juga kekurangan kita gitu. Jangan fokus sama kekurangan. Kekurangan itu sebenarnya bisa dilatih kok. Kayak misalnya dulu aku kalau diajak ngomong kayak gini kagok, aku demam panggung, atau aku nggak bisa merangkai kata-kata dengan rapih gitu ya, atau aku tidak bisa menulis padahal sekarang aku jadi content creator. Jadi kekurangan itu sebenarnya bisa diasah lagi. Tapi kelebihannya Andra apa? Oh, misalnya kelebihannya Andra A B C D. Ya udah aku fokus ke situ sembari kekurangannya diasah lagi gitu. Sama seperti kayak kita mau bikin proyek besar lah gitu. Fokus on your strength tapi tahu juga weakness-nya apa. Terus bikinlah kalau aku melihatnya untuk mencari atau mengetahui life purpose kita, bikinlah blueprint. Jadi blueprint kayak mau bangun rumah. Jadi benar-benar bikin blueprint. Apa hal kecil paling sederhana atau paling mudah yang bisa kamu lakukan besok. Jadi fokus ke besok. Misalnya kayak aku bisa ngurangin plastik gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin kayak aku misalnya mau mencontoh Jessica gitu ya. Aku mau ngurangin sedotan plastik gitu. Tapi di sebulan ke depan aku bisa ngapain? Oh, aku bisa memisahkan sampah. Di setahun ke depan aku bisa ngapain? Aku bisa menanam pohon sesuai dengan karbon yang sudah aku hasilkan gitu. Jadi pelan-pelan aja, nggak usah kayak
langsung kayak fokus ke hal yang besar, karena ya balik lagi destinasinya apa, tapi kan di perjalanan kita bisa lebih santai dengan prosesnya gitu. Dan kita banyak belajar loh dari proses-proses itu. It's okay kalau misalnya kita gagal, nggak apa-apa kalau misalnya kita lagi ngerasa nggak termotivasi atau lagi nggak semangat gitu. Itu bagian dari journey-nya, and trust the process. Itu penting banget. Percaya deh sama proses diri sendiri. Adem banget sore ini. Adem ya, tidak seperti adem banget dengerinnya. Ya itu sih kalau aku itu kayak benar-benar trust the process gitu. Nggak usah compare proyek dalam membangun diri kita atau desain kehidupan kita dengan proyek orang lain. Fokus sama diri kita sendiri, karena ya benar-benar ya kita nourish dan juga ngebangun, ngedesain kehidupan kita ya dari diri kita gitu. Thank you Andra. Thank you banget. Jess, kalau kamu gimana? Kalau aku tadi setuju banget ya yang mulai dari strength. Mungkin aku tambahin sama bisa mulai juga dari yang kita care gitu. Jadi karena kalau kita care akan I believe orang tuh beda-beda banget, and emang diciptakan berbeda, ada purpose-nya gitu kan. Jadi kalau kita care sama satu hal tertentu, ya misalkan balik lagi ke aku care sama bumi gitu ya, on environmental issue. Dan coba lihat kalau mau melakukan perubahan apa nih yang bisa dilakukan, yang sanggup dilakukan. Misalkan simply dari diet gitu, ngubah diet. Dari yang dulu tuh aku karnivor parah karena di rumah bener-bener dijejelin gitu ya, karena mamaku nggak suka sayur ya. Terus jadi pas waktu berasa sebenarnya ini loh kalau berubah ke plant based tuh lebih friendly loh buat environment. Terus habis itu ya udah aku bener-bener dari yang kayak lihat ijo-ijo kayak gitu ya, itu tuh bener-bener I don't push myself. Jadi misalkan contoh kakak aku tuh tiba-tiba dia jadi vegan gitu. Dia tiba-tiba jadi vegan waktu berasa pengen plant based, terus 1 minggu bye. Udah gitu. Tapi what I did was part time vegan deh waktu itu. Part time vegan. What I did was ya udah bener-bener Oke, kalau nggak bisa yang ijo-ijo, apa nih kira-kira? Kan ada tuh yang makanan bohong-bohongan yang rendang tapi dari plant based gitu. Nah, ngakal-ngakal ini gitu. Atau misalkan ganti, misalkan nggak yang ijo banget tapi ubi misalkan. Atau apa nih yang kira-kira jadi pengganti yang lebih bisa friendly gitu. Jadi start small dari situ. Jadi try to find the tips. Kita tuh sanggupnya di mana sih? Ada nggak caranya yang lebih gampang buat kita? Dan sama kayak tadi yang Kak Andra bilang sih, jadi nggak usah yang compare ke orang lain yang apa namanya, jadi membebani diri gitu. Buat apa? Yang penting kan sebenarnya impactnya sustainable kan. Jadi ya udah me today versus me yesterday gitu aja terus gitu sih, to make improvement. Nice, terima kasih Jess. Wow, oke. Jadi di ending dari episode ini sebenarnya yang paling banyak PR dari kita bertiga adalah saya. Enggak lah. Sama-sama. Tapi buat semua yang dengerin, inget banget menurutku dengerin kalau memang perlu didengerin ulang yang episode ini, kayaknya ini penting banget ya, karena banyak detail-detail yang sangat amat berguna. Tapi kalau memang ini yang bisa kamu bawa adalah start with apa yang kamu peduli, apa yang kamu care, dan start with your strength. Ini adalah dua menurutku very applicable model untuk kita bisa mulai our mindfulness journey, our purpose based journey gitu. Yay. Andra, thank you banget Jess, thank you banget ya. Thank you ini benar-benar nih kita harap banget yang dengerin semua ini they can start something, apalagi ini udah end of the year ya. It's a good time to start something kayak gitu. Oke, thank you banget kalau gitu, and hopefully we can see you soon somewhere ya. Pada saat ini the whole pandemic sudah selesai. Oke, terima kasih. Thank you so much. Thank you ya. Bye. Bye. Hey guys, thank you for listening to You The Podcast. If you find this insightful, please follow, subscribe, and share this with as many friends as you want.
and see you on the next episode.